Jangan sampai Mama Indri tahu kalau Novia dan Jeffrey akan membatalkan pernikahan. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini Sabtu 3 Juni 2023. Tapi seperti biasa kita ulas dulu ya episode sebelumnya. Di episode kemarin kita melihat karena Bu Esti mengatakan kepada Ustadz Arifin kalau Pak Ashraf tidak dibawa ke Indonesia dan sebaiknya dimakamkan di Tanah Suci saja. Alhasil membuat Ustadz Arifin diminta oleh Bu Esti untuk menjadi imam sholat goib bagi Pak Ashraf. Di sisi lain Jonathan mengupload di medsos tentang kerjaannya karena tidak ada lagi nih yang mau menerima dia bekerja. Di sisi lain dia juga kepikiran nih karena dulu Naima juga mendapatkan pekerjaan yang bagus gara-gara dia sering mengupload di media sosial tentang info psikologi. Kemudian Jonathan jadi kepikiran sama uminya Naima juga nih yang sakit dan tahu-tahu Naima chat Jonathan di waktu yang sama untuk berterima kasih karena kaki Umi berangsur baik karena Jonathan sudah menghubungi tukang urut juga waktu itu. Jonathan ikut bahagia karena sudah ikut membantu uminya Naima, walau hubungannya dengan Naima sangat ditentang oleh Umi. Naima merasa Jonathan menjaga jarak nih sama dia. Naima masih percaya Jonathan adalah orang yang baik dan berharap Jonathan tidak lagi berhubungan dengan dendam masa lalu keluarganya. Di sisi lain, Samsul tampak memelas kepada supplier under deal agar bisa mengulur waktu pembayaran selama 6 bulan lamanya. Samsul tidak bisa berbuat apa-apa lagi nih, karena suppliernya meminta Samsul untuk mencari uang selama 1 bulan ini agar bisa melunasi semuanya. Samsul jadi kepikiran untuk mencari pinjaman dan dia berpikir untuk ngomong sama Miranti nih. Di sisi lain Miranti yang sedang mengantar Kinara ke sekolah mengangkat telepon Pak Samsul. Pak Samsul meminta Miranti mengatasnamakan nama dia agar bisa mengajukan pinjaman ke bank. Namun Miranti juga nggak bisa nih karena dulu dia pernah mengajukan KPR namun ditolak sama bank. Kemudian Samsul jadi kepikiran deh untuk meminta bantuan Jonathan. Di sisi lain, karena masalah dengan Novia belum selesai, Jeffrey tampak melamun dan tiba-tiba dia dihubungi oleh Ustadz Arifin yang mengatakan kalau Pak Ashraf meninggal dunia di Tanah Suci. Seketika handphone Jeffrey terjatuh dan dia langsung terduduk lemah di kursi. Jeffrey menangis dan mengatakan kepada mamanya kalau Pak Ashraf sudah tiada. Bu Astrid pun kaget nih guys mendengar kabar tersebut. By the way, kita dibikin kesal juga ya sama kabar seperti ini. Harusnya Novia dong ya yang mengabari Jeffrey, bukan Ustadz Arifin. Di sisi lain, Rizka yang sekarang jomblo tampak merasa sedih. Walau itu adalah hal yang terbaik, tapi mau gimana lagi nih guys, dia harus menjalani itu semua. Kemudian Rizka kaget banget saat tahu Pak Ashraf meninggal dunia. Dia langsung mengabari grup bridal shower-nya Novia. Tami pun membacanya dan dia pastinya juga amat kaget. Tami sedih karena Novia mengalami kehilangan yang bertubi-tubi seperti ini. Tami langsung memberitahu Hakim dan Hakim pun juga kaget banget nih guys. Akhirnya mereka langsung janjian untuk pergi bareng ke rumahnya Novia melayat. Pak Wijaya pun kaget tak percaya saat mendapatkan kabar meninggalnya Pak Ashraf dari Hakim. Kemudian Pak Arjuna pun menunda niatnya untuk balas dendam ke Samsul karena harus ke rumahnya Novia untuk melayat. Brian yang tadinya mau di rumah aja jadi pengen ikut melayat juga nih karena mau mendoakan Opa Ashraf dan mau menghibur Miss Novia sebagai balasan kebaikan Novia yang sudah menghibur Brian saat dia sakit. Di sisi lain, Naima mendengar obrolan orang tuanya yang mengatakan kalau Umi ditolong sama Jonathan. Umi mengatakan kepada Abi kalau dia sengaja ketemu Jonathan agar bisa mengatakan kalau harus menjauhi Naima. Umi tidak menyangka setelah ucapan Umi ke Jonathan, Jonathan malah mau menolong Umi. Naima jadi langsung pergi kayaknya nih ingin ketemu sama Jonathan.
Di sisi lain, Jonathan masih tidak mendapatkan notif di medsosnya, berharap ada kerjaan dari medsos pribadinya. Kemudian, Miranti menghubungi Novia lagi untuk ketemuan karena mereka sebelumnya sudah janjian ya. Namun ternyata Miranti kaget saat Novia membalas nggak bisa bertemu karena papanya meninggal dunia. Miranti seketika merasa kasihan sama Novia dan dia jadi kembali deh menunda ngobrol sama Novia tentang Jeffrey. Tiba-tiba ada yang nelfon Miranti untuk menawarkan pekerjaan. Tentunya Miranti yang sedang gak ada pekerjaan sekarang jadi merasa happy banget nih. Namun ternyata itu semua adalah rencana balas dendamnya Arjuna Wardana. Kemudian Dimas meminta anak buahnya untuk mengulur waktu selama mungkin ngobrol sama Miranti nantinya. Miranti meminta Yayu yang menjemput Kinara ke sekolah karena dia ingin buru-buru pergi ke teras Asia karena sudah keburu janji nih sama orang suruhan Arjuna Wardana ini. Sementara itu Dimas ternyata memastikan kalau Miranti ini sudah pergi dari rumah. Kemudian dia juga memastikan kalau Miranti memenuhi janji pertemuan dengan anak buahnya. Bu Esti sangat merindukan suaminya. Dia hanya bisa mencium baju suaminya. Bu Esti pun tahu Pak Ashraf bahagia karena dia bisa pergi ke tanah suci. Tapi Bu Esti masih tidak percaya dengan semua ini. Novia yang juga terpukul berusaha menenangkan mamanya. Bu Esti mengatakan kalau Pak Ashraf sangat baik dan penyayang. Meskipun Bu Esti tidak bisa memberikan keturunan, Pak Ashraf tetap mencintai Bu Esti dengan tulus. Bu Esti benar-benar kehilangan teman hidup yang setia. Novia pun merasa papanya sangat amat baik padanya. Dan semoga semua amal ibadah Pak Ashraf diterima Tuhan dan ditempatkan di surganya. Pak Samsul mengajak anaknya makan dan Jonathan minta papanya untuk to the point aja nih mau ngomongin apa. Karena kalau untuk balas dendam kepada Arjuna, Jonathan tidak punya waktu sama sekali. Kemudian langsung aja deh Samsul meminta bantuan Jonathan untuk meminjam uang ke bank atas nama dia. Sama halnya dengan Miranti, Jonathan juga nggak bisa membantu papanya. Namun Samsul sangat memohon kepada Jonathan agar bisa membantunya. Samsul ingin keluarga harus saling bantu agar kehidupan mereka bisa normal lagi setelah dihancurkan Arjuna Wardana. Samsul berterima kasih juga nih atas bantuan Jonathan yang akhirnya mau membantunya. Karena Samsul juga mengiming-imingi Jonathan agar bisa mempunyai studio sendiri agar nanti tidak kerja lagi nih sama orang lain. Kemudian, Naima mengajak Jonathan untuk ketemuan. Dan Jonathan jadi penasaran nih, Naima mau ngomongin tentang masalah apa. Di sisi lain, Naima excited banget untuk bisa cepat bertemu dengan Jonathan. Kemudian Yayu yang mau menjemput Kinara berhasil dijemput sama Dimas dan sepertinya Arjuna akan menculik Kinara nih guys. Kepergian Pak Ashraf benar-benar dibuat semaksimal mungkin. Semua orang tampak melayat ke rumahnya Novia untuk berbelasungkawa. Semua orang mengatakan kalau Pak Ashraf ini orang yang sangat baik dan pergi dengan keadaan yang sangat indah di Tanah Suci. Hakim pun pergi melayat bersama Tami dan Saskia. Mama Esti dan Novia cukup shock juga nih dengan kedatangan Hakim dan Tami yang berbarengan. Kemudian Bu Indri pun juga ke rumah Novia untuk melayat. Namun saat melihat ada mobilnya Hakim, Bu Indri jadi penasaran nih Hakim datang sendiri atau sama Tami. Bu Indri menanyakan Jeffrey ke Novia karena harusnya Novia sama suaminya dong. Tapi langsung aja nih Bu Esti menyuruh Bu Indri untuk duduk saja. Di sisi lain Saskia menangis terus-terusan dan Hakim berusaha menenangkan Saskia dengan Tami. Namun betapa emosinya Bu Indri saat melihat Hakim dan Tami berduaan dengan momong anak nih. Dan Indri malah membuat kekacauan di sana, memarahi Hakim dan Tami di depan semua pelayat. Bu Indri menuduh Hakim dan Tami pamer kemesraan. Bu Indri menuduh Tami mau membanggakan dirinya di mata Novia.
Bagi Bu Indri, kedatangan Hakim dan Tami berdua itu sangat amat menyakiti hati orang lain, termasuk menyakiti hatinya. Karena secara tidak langsung, Hakim dan Tami memamerkan perselingkuhan mereka. Dan Pak Wijaya meminta istrinya menegur Hakim di tempat lain saja. Dan akhirnya Tami pergi karena lagi-lagi dipermalukan dan dihina sama Bu Indri. Tami jadi paham nih apa yang ditakutkan oleh Bu Ivanka selama ini kepada Bu Indri, yaitu Tami juga takut nanti mental Saskia akan kena juga gara-gara Bu Indri. Tak lama kemudian Jeffrey datang dengan keluarganya ke rumah Novia. Tami kaget Jeffrey dan keluarganya datang. Betapa harunya momen Brian dan Jeffrey yang sangat merasa kehilangan Pak Ashraf. Brian dan Jeffrey berusaha menguatkan Novia, wanita yang mereka sayangi. Di sisi lain, Indri kaget dan penasaran kenapa Jeffrey datang dengan keluarganya yang harusnya Jeffrey ini sudah di sana dari awal menemani Novia sebagai istri. Jeffrey mengucapkan bela sungkawa kepada Novia dan Mama Esti tentunya. Kemudian mengatakan dia sangat bangga menjadi menantunya Pak Ashraf. Jeffrey dan Brian juga langsung memeluk Novia dengan erat. Bu Astrid di hatinya berkata dia berharap kejadian ini bisa menjadi kesempatan Jeffrey dan Novia untuk kembali bersatu hidup bahagia sebagai suami istri. Karena setelah kehilangan Pak Ashraf, Novia pastinya membutuhkan tempat bersandar, yaitu suaminya sendiri. Tapi jangan sampai deh ya masalah Jeffrey dan Novia ini diketahui oleh Bu Indri, karena Mimin yakin nih Bu Indri ini pasti akan menyuruh Hakim kembali untuk deketin Novia, dan bisa saja nanti menurut Mimin Bu Indri ini akan memaksa Hakim untuk bisa merebut Novia dari Jeffrey. Waduh, jangan sampai deh ya. Udah gak sabar nih nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.